Shalom semuanya. Kita sering mendengar Raja Damai. Ada juga Raja Minyak. Ya, ada juga Raja Dangdut. Ada Raja Masalah. Tema saudara-saudara, kedatangannya membawa damai. Coba tanya orang sebelah, kamu datang bawa apa? Bawa masalah kan? Bawa sukacita. Bawa sukacita atau bawa masalah? Nabi Yesaya itu memberi pengharapan baru terhadap Israel karena mereka mengalami pembuangan, disingkirkan dari pusat peribadatan di Israel, yaitu Bait Allah. Nah, dalam situasi itu ada pengharapan baru. Oh, ada kabar baru, ada kabar gembira. Kabar gembiranya Raja Damai. Bagi seorang petani, Shalom adalah pertaniannya panen dengan sempurna. Bagi seorang pilot atau sopir, Shalom artinya tiba dengan selamat. Bagi seorang nelayan, Shalom itu tiba dengan selamat di pantai dengan hasil yang maksimal. Bagi seorang ibu rumah tangga, Shalom itu apa? Kebutuhan anak-anak terpenuhi. Bagi seorang hamba Tuhan, Shalom itu jemaat tidak ribut, tidak berisik. Mahasiswa anak kos di Salatiga, dia baru disebut damai kalau dia lihat ada notifikasi transfer berhasil masuk. Pengalaman pribadi. Ya, Kevin, Jen, Michelle, Lady. Nah, itu kan mereka sukacita karena ada notifikasi Aman. transfer berhasil. Berapapun jumlahnya, yang penting berhasil transfer. Itulah damai menurut mereka. Damai menurut Loni itu ada lipstick yang bisa dipakai. Damai menurut Pak Teteleta, cucu sehat walafiat. Damai menurut Pak Tony, majelis bertambah karena cuma 3. Jadi satu-satunya gereja orang Majus hanya di GKBSD karena majelisnya cuma 3 orang. Di tempat lain enggak. Di seluruh muka bumi ini, majelis yang memenuhi syarat Alkitab hanya di GKBSD. Karena majelis 3 orang, mereka lah yang datang ke Bethlehem. Yang lain tidak memenuhi syarat. Jadi bersyukurlah, haleluya, amin. Jadi masing-masing orang punya ekspektasi tentang Shalom. Coba semua renungkan baik-baik. Maria masih gadis, dia dengar berita hamil. Dia belum punya suami, belum menikah, tetapi mengandung. Menurut saudara, ini damai atau buruk? Buruk. Jangan saudara pikir ini sesuatu yang hebat sekali. Buruk beritanya, karena dia mengandung tanpa bersuami. Sebelum dapat berita, itu galau. Itu benar-benar berita yang tidak menyenangkan. Di mana damainya? Yang kedua, Yusuf mendengar tunangannya itu hamil tanpa hubungan. Yusuf galau luar biasa. Ini anak perempuan macam apa ini? Kami baru bertunangan kok bisa mengandung. Berita buruk buat Yusuf. Di mana damainya? Ketika mau melahirkan, tidak ada tempat melahirkan. Di mana? Kandang hewan, palungan tempat taruh kepala. Setelah lahir, Raja Herodes marah karena mendengar orang Majus bilang ada raja baru. Apa yang dia lakukan? Bunuh semua anak. Bayangkan, gara-gara bayi Yesus, anak usia di bawah 2 tahun dibunuh di Yerusalem. Dibuang lagi, suruh lari ke Mesir. Sampai di Nazaret dia ditolak, itu kampung halamannya sendiri.
Jadi semua keadaan buruk itu dialami Yesus. Terus sekarang pertanyaannya, Raja damainya yang mana? Kalau dia tidak mengalami peristiwa-peristiwa itu, maka kita semua tidak ada di tempat ini. Kalau dia tidak mengalami semua peristiwa itu, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang nothing. Kalau dia tidak mengalami semuanya itu, maka damai itu tidak pernah akan membumi. Damai hanyalah sebuah kata yang ada di awan-awan. Justru dia mengalami semuanya itu supaya saudara dan saya tidak pernah mengalaminya lagi. Itu yang disebut damai di bumi. Dengan saya beritahu, Yesus tidak lahir di istana raja. Sebab kalau dia lahir di istana raja, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa ketemu dengan dia. Karena untuk masuk istana, Anda harus punya ID card. Anda harus lapor ke pas pampres. Anda harus ajukan surat permohonan. Memilih tempat yang hina supaya orang-orang yang dianggap hina punya akses berjumpa dengan Kristus. Bilang amin. Itulah yang disebut damai itu. Apakah saudara berjumpa dengan damai itu? Kenapa dia disebut Raja Damai? Kenapa dia nggak cukup disebut damai saja? Karena banyak damai yang lain. Damai menurut petani berbeda, damai menurut seorang nelayan berbeda, damai menurut gembala berbeda, gembala domba, damai menurut para penguasa berbeda. Semua konsep damai manusia itu masing-masing untuk menjawab kebutuhannya. Tapi mari semua damai menurut kita diletakkan di bawah kebenaran firman Allah. Matius 5 ayat 9 berkata, orang-orang yang membawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Dan anak Allah itu bawa damai. Damai itu kritis. Damai itu tidak kompromistis. Damai itu bisa membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Damai itu bisa membedakan uang orang dan uang kita. Damai itu bisa membedakan lampu merah dan lampu hijau. Damai itu bisa membedakan sampah dan bunga melati. Amat sulit untuk meyakinkan lalat kalau bunga melati lebih harum dari sampah. Damai itu orang yang punya raja damai. Dia tahu ini sampah, dia tahu ini bunga melati. Dia tidak kompromi dengan kejahatan. Dia tidak kompromi dengan pemalsuan. Dia tidak kompromi dengan cara manusia untuk mempertahankan diri dari semua keinginan-keinginan dunia. Jadi kalau saudara mau raja damai, ada harganya. Ketika Mother Teresa yang mendapat Nobel Perdamaian di PBB, kemudian dia disuruh untuk mengucapkan 1-2 kata di sidang umum PBB di New York. Mother Teresa bilang begini, kalau Anda mau mencintai, cintailah mereka sampai Anda terluka. Artinya unconditional love. Tetapi orang tidak mau mengerti. Damai artinya tidak ada ancaman. Hanya karena Anda punya jabatan, Anda punya otoritas. Damai tidak ada ancaman dari bapak kepada anak-anak, kepada ibu terhadap suami, suami terhadap istri. Damai itu equal. Sama-sama berjuang. Sama-sama hidup. Kita sedang dalam perahu yang bersama, di tengah-tengah laut dan gelombang yang sama, ancamannya sama. Dalam situasi macam begitu, hanya Yesuslah nakodanya, tidak ada yang lain. Damai artinya menghormati, tapi damai juga harus memberi. Damai juga sadar bahwa saya salah. Damai juga mengakui keunggulan orang. Damai juga memberi ruang buat semua orang berekspresi. Dan itulah Raja Damai. Yesus memberi ruang buat semua orang. Yesus tidak datang mati buat orang Yahudi saja.
Yesus tidak hanya mati buat para pemimpin agama, tapi dia mati buat setiap orang. Tidak peduli latar belakang apapun. Tapi lihat hari ini, semua orang diancam, terancam, dilukai, melukai, merasa tidak berdaya, terbuang, terisolir, ditolak. Semuanya terjadi. Dan saya berdoa supaya GKO BSD letakkan semua prinsip damai Anda di bawah damainya Kristus. Itu kebenaran yang sejati. Jangan saling melukai. Karena orang luka tidak pernah akan memberkati orang. Orang luka cenderung melukai orang lain. Maka kita mesti sembuh. Bilang amin. Mari kita tanggalkan, lucuti konsep ekspektasi damai kita. Taruh di bawah damai Kristus. Bilang amin. Dia rajanya. Raja artinya penguasa tunggal. Raja artinya dia mengendalikan sejak from womb to tomb. Dari kandungan ibu sampai kandungan bumi. Itu yang disebut raja itu mengendalikan. Respons kita menentukan. Karena itu saya serukan kepada para pemimpin jemaat, pemimpin gereja, letakkan prinsip di bawah prinsip Kristus. Jangan sebut nama Kristus. Jangan bilang dia Raja Damai. Jangan bilang dia Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda sendiri masih mengendalikan orang lain. Kalau Anda sendiri berkuasa untuk orang lain. Majelis jemaat, bukan majelis jemaat, orang majus di sini. Ini orang majus, dulunya juga pas ujung-ujung 1, 2, 3. Tanya Tuhan, jangan tanya bintang karena bintang udah kebanyakan. Mereka dari timur datang ke Bethlehem, datang ke Yerusalem, dituntun bintang. Kenapa? Karena mereka ahli astronom. Tapi gembala-gembala itu dituntun oleh lampin karena mereka mengurusi domba. Jadi Tuhan tuntun orang berdasarkan profesinya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan ekspektasinya. Tuhan gak mungkin tuntun gembala pakai bintang karena mereka gak ngerti bintang. Mereka ngerti itu palungan buat domba. Maka kita semua punya potensi masing-masing. Ada pengusaha, ada guru yang sudah mau pensiun. Ada apa lagi? Pilot yang sudah mulai jadi trainer. Ya Pak Rungkap mau jadi trainer kan? Ada nilai-nilai pilot itu kan baik sekali bisa diterapkan. Ada pekerja di bank. Masing-masing kita punya pengetahuan, punya pengalaman, punya ekspektasi, dan semuanya mesti dikumpulkan. Dan saya berdoa supaya tim ini terjagalah, BSD, GKO BSD, terjagalah. Terjaga artinya apa? Sadar bahwa kamu kita sama-sama diancam oleh badai yang kencang itu. Sadar gereja ini bukan milikmu. Gereja ini milik Tuhan. Sadar gereja ini tubuh Kristus. Jangan atur menurut hawa nafsumu, tapi atur menurut apa kata kepala. Kepalanya bernama Raja Damai, Yesus Kristus. Terjagalah, sadarlah. Kamu jangan terus hidup dalam keterpurukan, wahai orang Israel. Jangan sedih terus, jangan tangisi keadaanmu. Bangkit dari tempat itu. Anda tidak ditentukan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Anda ditentukan oleh Raja Damai. Bilang amin. Yesus Raja Damai, tidak ada yang lain. Ada Raja Guguk, ada Raja Simbolon, ada Raja Penggabean, ada Raja Silitonga. Raja-raja itu tunduk semua kepada Raja Damai. Saya satu kali bikin pembinaan di daerah 100 pasang suami istri
di sebuah gedung gereja yang pemiliknya adalah bupati. Saya udah lupa namanya, tapi itu peristiwa terjadi kira-kira 6 tahun lalu. Dia jadi bupati bukan karena terpilih saja. Dia jadi bupati karena dia dianggap orang tua di kota itu. Dia semacam kepala suku. Lalu begitu sesi terakhir, saya bilang begini, pria-pria yang datang sama pasangannya, sekarang di tanganmu ada handuk, ada air di baskom, berlututlah untuk basuh kaki istrimu. Semua pria berlutut basuh kaki istri setelah dapat kebenaran. Ini bapak tua, bupati tidak mau berlutut. Dia tetap berdiri lihat istrinya. Istrinya lihat dia sambil bilang ini, Pak, aku kan Pak, itu firman Tuhan. Tapi Pak Bupati tetap berdiri. Saya datangi dia, saya tanya, Pak, ini semua udah lakukan, udah nangis-nangis semua. Kenapa Bapak nggak lakukan? Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini bukan hanya bupati, saya ini raja di sini. Saya kepala suku, saya dipanggil Bapak tua. Kalau saya basuh kaki istri saya, apa kata rakyat saya yang sedang nonton? Saya bilang, Pak, Bapak raja di mana? Ini yang suruh basuh kaki itu raja di atas segala raja. Dia bukan hanya suruh, dia praktekkan sebelum dia kasih perintah buat murid-murid. Tiba-tiba pria itu berlutut. Dia begitu basuh kaki istrinya. Yang waktu itu ada Ibu Nana hadir. Itu tidak hanya jemaat di dalam gedung gereja. Orang-orang di luar itu mungkin ratusan. Mereka semua bersorak-sorai seperti Piala Dunia. Mereka ada yang menangis, ada yang bilang haleluya, puji Tuhan. Begitu selesai saya bilang dia, Pak, lihat apakah jemaat menghina Bapak? Kemuliaan Allah itu terjadi ketika Anda bersedia menaklukkan egomu di bawah otoritas Raja Damai. Dan Anda akan lihat Anda dimuliakan. Taat pada Raja Damai. Karena dia datang bawa damai. Dia tidak bawa golok. Dia tidak bawa marah. Dia tidak bawa SK. Tapi dia bawa damai. Hatimu yang luka sembuh. Yang galau dipulihkan kembali. Dan ini waktunya GKOBSD. Terjagalah, bangkitlah. Bilang amin. Dan ayat 11 dia bilang begini, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Semua percakapan yang tidak memuliakan Tuhan, menjauhlah dari tempat itu. Jangan kumpul dalam kumpulan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa, mendengar nasihat orang fasik, tapi suka firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apapun yang kau kerjakan berhasil. Bilang amin. Kita GKO harus jujur. Sekarang ini kita sedang menghadapi problem yang amat serius. Ada yang anggap biasa-biasa saja. Ada yang anggap sangat serius. Ada yang anggap ini mesti doa puasa. Semuanya. Saya hanya mau ajak kita semua, mari sujud berlutut minta hikmat dari Raja Damai supaya kita punya damai untuk menyelesaikan dengan baik dan benar. Jangan bikin daftar kebodohan, dan bikinlah daftar kedamaian supaya kita mengakhiri tahun ini dengan sukacita. Dan tahun 2023 saya sangat yakin ketika Raja Damai itu berkuasa di GKOBSD akan terjadi terobosan-terobosan yang baru. Tidak punya waktu lagi untuk bergosip, tidak punya waktu lagi untuk memfitnah, tidak punya waktu lagi untuk memikirkan uang masuk uang keluar. Yang punya waktu ialah memikirkan bagaimana orang mengenal Kristus sebagai Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati saudara.